ketika kita klik biasa saja, itu akan ada nilai 0. Dan ketika kita klik tidak suka, maka nilainya itu 1, sesuai ini ya. Ini di sini 1. Ketika kita klik suka, maka nilainya 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Bunyamin Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu bagaimana caranya mengetahui fungsi dari option button. Apa itu option button? Option button ini kurang lebih seperti tombol checklist seperti itu, cuman bentuknya itu adalah seperti titik bulat. Nah, option button ini yang ada pada menu developer. Jika kalian di Excel-nya tidak memiliki menu developer, silahkan aktifkan dulu. Kalian bisa cek di video saya di atas cara mengaktifkan menu developer. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai habis. Sebelumnya, silahkan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video tutorial lainnya yang terbaru dari saya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini saya sudah seperti biasa ya menggunakan Microsoft Office 2010. Nah, di sini ada menu developer. Ini dia. Kita lihat dulu pada ini ya, tab insert. Di sini ada namanya option button POM control. Nah, ini ada dua, ada POM control, ada active X control. Nah, kita gunakan yang POM control ya. Di sini ada namanya option button. Seperti apa jenisnya, kita klik, lalu klik saja, nah muncul. Nah, ini adalah option button. Nah, angkanya ini kita hapus, tulisannya hapus, kemudian ini diperkecil. Kita klik. Option button ini seperti ini ya. Nah, kita akan membuat 3 yang nantinya akan ada nilai dari option button ini. Nah, ini kita pindahkan ya ke tengah sini. Nah, kita bikin lagi dengan cara klik kanan, kemudian copy, klik di sini, lalu Ctrl V. Klik di tengah ini, Ctrl V. Nah, seperti ini ya, udah bikin 3. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi ketika kita klik ini akan berpindah-pindah begitu ya. Kemudian kita kasihkan lagi yaitu grup ya, kita bungkus option button ini dengan grup, jadi nantinya tidak akan terjadi error kalau digrupkan. Ini tulisannya kita dapat hapus. Ini ada grup kombok ya, hapus saja. Hapus. Kita sembunyikan dalam garis table ini ya.
Nah, kita paskan ya, kita paskan ke dalam garis tabel ini, kotak ini harus pas ya, jangan kelihatan gede. Nah, ini kan masih ada garis, nah kita paskan. Nah, ini jadi nggak kelihatan, yang kelihatan cuman garis. Nah, ini sudah kita buat 3. Kemudian kita klik di option button ini, kemudian masuk ke klik kanan ya, masuk ke form control, kemudian cellingnya kita ke sini. Oke. Dan ini juga harus ke sini ya, sama ini tiga-tiganya harus link ke sini. Jadi setiap kita klik nanti akan muncul ini angka ini, tulisan angka ini ya. Lihat saja, perhatikan. Nah, kita bisa bikin lagi ya. Ini kita Ctrl D. Kita bikin lagi di tiap kotak ini. Ya, kita bikin lagi di tiap kotak ini ya. Kemudian ini juga kita bikin lagi. Ctrl D. Nah, di sini klik. Kemudian ini kita Ctrl C, lalu klik di sini Ctrl V. Terus ya, kita bikin di dalam kotak ini semua. Nah, ini harus pas berada di tengah-tengah. Kita paskan. Nah, seperti ini. Lumayan pas. Yang ini juga ditengahin. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi grup yang tadi, tinggal di copy, Ctrl D. Ctrl D lagi. Lalu kita seperti tadi, ini ditutup dengan tutup ya, jangan sampai kelihatan, harus benar-benar pada garis. Nah, udah. Kemudian yang ini kita nggak bisa 3, satu-satu ya, form control. Kemudian cellingnya kita ke ini, ke bawah ini ya, bawah ini G6, tinggal di blok, copy saja, Ctrl C, ini oke. Ini juga, ini semua terisi otomatis ya, terisi. Kemudian yang ini juga sama, cellingnya berarti di sini, ini udah otomatis ya. Nah, udah otomatis. Kita coba klik, ada, kita klik yang ada. Ini juga yang terakhir ya, kita cellingnya di klik. Nah, ini akan otomatis. Nah, seperti ini ya. Ini ingin menguji penilaian untuk kompetensi. Ini contohnya ya, yaitu mengenal karakteristik peserta didik.
Misalkan di dalam indikator nomor 1 ya, dalam indikator nomor 1 itu ada yang namanya ini ya, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Misalkan ini penilaian kita itu biasa saja, akan ada nilai 0 di sini ya. Kemudian misalkan tidak suka, ini ada nilai 1. Kemudian suka itu nilainya 2. Nah, kita bikin lagi yaitu rumus di sini untuk menentukan nilai dari option button ini. Nah, caranya, oh yang ini cuma indikator ya. Ya di sini saja. Kita bikin rumus sama dengan if ini ya G6, ini G6 sama dengan 3,2 if, bikin lagi, kemudian G6 lagi sama dengan 2,1 if ya, bikin lagi rumusnya, kemudian G6 lagi, kemudian sama dengan ini 1,0 kurung tutup sebanyak 3 kali, lalu enter. Nah, ini akan kelihatan nilai ya. Ini kita kasih kurung dulu. Jadi yang akan menjadi fungsinya itu, yang akan jadi nilainya adalah yang di dalam kolom ini. Ketika kita klik biasa saja, itu akan ada nilai 0. Dan ketika kita klik tidak suka, maka nilainya itu 1, sesuai ini ya. Ini di sini 1. Ketika kita klik suka, maka nilainya 2. Nah ini tinggal ditarik. Nah, jadi tinggal kita mengisi di dalam option button ini di sini. Nilainya kita baguskan semua misalkan. Nah, oh ini maaf, yang ini cek lagi. Nah, kalau yang ini nilainya terbalik ya. Ini command buttonnya harusnya di sini, yang ini di sini, terbalik. Ini kita klik biasa saja, maka nilainya 0. Ketika kita tidak suka, nilainya 1. Ketika kita klik suka, ini 2. Jadi rata-rata ya nilainya sama ya. Nah, kemudian kita tinggal dijumlahkan total dari nilai indikator ini ya, dari kompetensi ini. Misalkan kita ingin menjumlahkan, sama dengan sum. Ini dari sini kita jumlahkan, enter. Nah, maka dalam indikator 1 ini, penilaian untuk kompetensi 1 yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Ini ada 3 poin ya. Jadi jika kita isinya suka semua, maka nilainya adalah 6. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, jadi itulah fungsi dari
option button ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa berikan. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.